Alright, pecinta One Pride Pro Neighborhood dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada bout contender fight di kelas Bantamweight Division 61,2 kg. Dan kembali kami akan memperkenalkan Anda dua fighter yang akan bertarung pada malam hari ini. Dari sudut biru, kelahiran Sidoarjo dengan usia 23 tahun, tinggi 168 cm dengan disiplin MMA dengan rekor 3 kali menang, 1 kali kalah. Datang dari Saint Martial Art Academy, ini dia Electric Knockout Eko Priyandono. Sementara lawannya dari sudut merah, lahir di Rangkas Bitung 24 tahun yang lalu dengan tinggi 170 cm dengan disiplin bela diri Muay Thai dengan rekor 3 kali menang, belum pernah kalah. Ini dia datang dari Golden Camp Baduy Rangkas, Saiful Anwar. Dan kembali Dewan Juri kita pada malam hari ini ada Bung Max Magino, Bung Linson Simanjuta, dan inspektur pertandingan siapa yang kalahkan Bung Francino Tirta. Juri 1 Gunawan, juri 2 Mustadi, juri 3 Wahid, dan wasit David Setrum. Fighter, let's fight! Fighter, kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Touch glove. Kembali sudut. Contender fight di kelas Bantamweight. Silakan Bung Bram dan Bung Dedi. Terima kasih Ovi. Ini dia pertarungan antara Eko Priyandono melawan Saiful Anwar. Eko Priyandono, si electrical knockout yang pukulannya semakin tajam pada pertarungan terakhirnya di sudut biru, melawan Saiful Anwar yang belum terkalahkan di sudut merah. Ya, tampaknya masih meraba-raba ya, menjaga jarak. Oh, itu kombinasi dia. yang baik, jab straight dan low kick dari Eko. Ya. Eko sebelumnya kalau kita lihat pada pertarungan pertamanya, dia selalu lebih mengandalkan ini ya, dia akan bermain dari luar, dia bermain hati-hati. Tapi sepertinya pada sejak dia pindah ke Saint Martial Arts, pada saat dia memang waktu itu kalah melawan Son Rizaldi, tapi satu low kick baik, low kick yang sangat baik. Tapi selama itu dia semakin lama semakin confident, kelihatan dia semakin yakin dengan itu dia. Iya. Straight low kick kembali lagi. Low kick yang baik ya, baik sekali. Jadi dia saat melakukan low kick yang saat bersamaan juga bisa melakukan seperti sweep ini, Bung. Dia pada saat mundur ya. Betul, dan jadi dia low kicknya itu bukan di arah ke paha, tapi dia lebih ke arah betis ya. Itu dia. Pada saat lawan menyangka ini bakal ke bawah, dia itu dia satu lagi dia pindah atas bawah. Ya. Kombinasi yang sangat bagus, dan dia selalu kembali ke center lagi. Dia kembali ke tengah, dia tidak mencoba untuk menekan lawan ke cage. Dia terus footwork up, dia akan berbalik. Eko yang lebih menguasai ring nih ya sebetulnya. Dia selalu berusaha untuk dia berada di tengah ring itu, dan dia maju langsung saja, dan dia selalu menyerang dengan blitznya itu ya. Dia maju diam terus habis itu dia masuk. Ini dia baik. itu dia. Dia selalu memiliki counter yang baik ya, di saat Saiful melakukan satu tendangan, dia selalu melakukan kombinasi pukulan di situ, Bung. Betul. Entah itu jab atau dengan straight atau dengan hook ya, Jab, straight, itu, ya. hook up, dan pukul low kick. Dia selalu dan down, that's a knockdown. Ya. Pukulan yang benar-benar telak ya. Dan dia bermain smart. Dia tidak mencoba untuk Superman punch. Superman punch mendarat. Dia sepertinya hurt ini sepertinya Saiful Anwar sudah hurt. Sudah online baik sekali ya. Satu hook kanan tadi masuk dari Saiful. Kita lihat keduanya sepertinya masih bisa bertahan. Saiful tadi sudah memberikan balasan lagi. Dan ini dia Eko terus dia mencari lubang ya. Mencari celah dari pertahanan Saiful Anwar. Nah, di sini setiap kali melakukan serangan di sini tampaknya Saiful hanya mundur ya, Bung ya. Sedangkan
yang baik, yang istimewa jadi seorang Eko adalah setiap kali Saiful melakukan serangan dia selalu melakukan kombinasi counter punch yang lebih baik dari Saiful. Dia dia lebih Saiful itu lebih sepertinya lebih satu atau dua pukulan. Kombinasinya dia jarang melebar. Dia one shot gitu. Eko lebih maju dengan kombinasi. Oh, itu dia masuk lagi. Kita lihat lagi straight kanannya ya. Itu dia langsung begitu. Dia menunggu walaupun dia keduanya maju dengan straight line ya. Jarang menggunakan angle. Tapi straight lagi baik. Dia maju blitzesnya itu. Tapi dia Eko walaupun dia langsung ngeblitz, dia maju merangsek ke depan dengan cepat gitu ya. Yeah. Dan dia langsung maju dengan kombinasinya itu dia. Baik sekali hook kiri dan low kick. Kembali hampir saja masuk. Dan dia sebelum 1 menit. Nah itu dia keluar. Dan dia sebelum dia keluar, dia masuk lurus dengan kombinasi dan dia langsung cepat keluar. Dia cepat keluar untuk keluar dari range dari jangkauan serangannya. Sepertinya ada colok mata ya. Colok mata. Masih ada di colok ini akan diberikan 5 menit untuk recovery. Ini merupakan salah satu yang sering terjadi ini Bung, terutama di event mixed martial karena faktor glove ya. Coba tadi tidak terlihat di replaynya. Kita sepertinya tadi pada saat melakukan jab ya. Pada saat melakukan jab dia tangannya terbuka, jarinya terbuka ya, dan itu tepat mengenai mata. Nah, harapan saya adalah masih bisa melanjutkan pertandingannya Saiful Anwar. Dan ingat, yang bisa menentukan bahwa ini bisa lanjut apa tidak adalah dokter. Dokter ya. Kalau apabila dokter bilang masih bisa lanjut, maka kalau bisa dokter bilang Saiful Anwar masih bisa lanjut dan Saiful Anwar tidak mau melanjutkan, maka yang kemenangan akan diberikan kepada Eko. Ya. Nah itu yang harus diingat. Nah ini dia kembali replaynya lagi ya. Jadi pada saat melakukan serangan di sini justru ya Bung, pada saat. Mari kita lihat di mana itu. Pada saat, nah itu yang sepertinya tidak boleh dilakukan ya Bung ya, menunjuk jari ke depan. Tadi sepertinya dia mencoba open hand strike ya. Apa sih namanya kalau Diaz Brothers itu suka ada Stockton slap ya namanya. Stockton slap betul. Nah, kenapa melakukan slap ya? Sebetulnya itu sebetulnya masih legit ya. Itu boleh. Ya. Karena sebetulnya itu kalau kita lihat, kalau kita buka slap lebih panjang. Satu yang pasti jarak itu bisa menipu jarak. Karena kalau kita ngepal tangan kita, terus kita buka jarinya, itu kan ada jarak tambahan itu. Nah, jarak tambahan itu yang seringkali itu bisa kalau Diaz Brothers itu Nate dan Nick Diaz itu pandai sekali menggunakan tamparan itu sebagai sangat efektif sekali, karena apabila mengenai telinga itu akan bisa mengganggu keseimbangan juga itu. Betul, dan walaupun itu dengan tangan terbuka ya atau dengan slapping. Betul. Dan yang paling hebat itu adalah yang itu bisa dia menggunakan itu dengan menggunakan tamparan itu untuk mengecoh jaraknya. Lawan sudah mendapat jaraknya, dia buka tangannya. Nah ini dia, mari kita tunggu. Apa keputusannya? Masih bisa lanjut sepertinya. Ya masih diberikan waktu ya, di sini cukup 5 menit ya. 5 menit. 5 menit. Waktu diberikan 5 menit untuk recovery ya. Untuk recovery. Akan diperiksa oleh dokter. Dan inilah yang menentukan bisa lanjut apa tidak adalah ringside dokter. Sedang diperiksa. Kalau kita lihat ini juga sebetulnya lanjutan suatu case yang ini ya kita uji lagi ya daripada kejadian yang bulan lalu, yaitu pada saat Inandia Citra ya waktu itu ya. Iya, melawan Melpida Sitohang. Kemarin sempat timbul banyak pertanyaan, kenapa kok akhirnya diskualifikasi? Kenapa yang terjadi apabila orang mencoba untuk bahwa seorang fighter terkena mata yang masih bisa melanjutkan, tapi mencoba untuk berpura-pura apa yang akan terjadi. Itu sudah Bung Francino itu sudah menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang apa yang terjadi apabila itu tidak disengaja, antara apa yang terjadi pada menurut peraturan One Pride, Pro Never Quit. Apa yang akan dilakukan? Apakah ada perbedaan antara sengaja dan tidak sengaja? Siapa yang menentukan bisa lanjut apa tidak? Itu sudah terjawab semua. Makanya di sini dokter sedang memeriksa, begitu juga. Nampaknya di sini
Tapi apabila ini harus berhenti, ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali ini ya. Eko itu sudah menunjukkan ini ya, apa tuh namanya? Sudah menunjukkan game plan yang bagus, dan ini sepertinya dan memang ini sudah game plan yang bagus, sudah bermain dengan cantik. Kombinasi yang sangat bagus, blitz in and out. Dan kita juga lihat Saipul sendiri juga sepertinya tidak sudah mencoba melakukan perlawanan, tapi masih belum efektif. Tapi kita belum bisa menentukan, belum definitif, belum ada kepastian ya apa yang akan terjadi. Tidak ada yang belum terlalu dominan. Ini keadaan seperti ini namanya mixed martial art, bisa saja berbalik kapan saja gitu kan. Jadi tampaknya pertandingan akan dilanjutkan ini, Bung. Sepertinya juga masih akan dilanjutkan. Mari kita tunggu. Apakah keputusannya? Bagaimana keputusan? Oh, tampaknya yellow card ya. Yellow card diberikan oleh wasit. Peringatan dan yellow card ya. Nah, berarti ada pengurangan poin di sini ada ya, Bung, ada pengurangan poin, ada juga pengurangan fight purse, bayaran juga ya. Jadinya makanya ini para fighter juga harus berhati-hati terhadap pelanggaran seperti ini. Masih akan lanjut, tapi sepertinya Eko harus lebih berhati-hati. Dan ini dia dilanjutkan, dan kedua fighter bilang sepertinya sudah mengerti bahwa ini hanyalah kesalahan semata-mata yang tidak disengaja. Lanjutkan. Saipul Anwar mulai membuka dengan tendangan. Oh, dibalas juga dengan strike. Dan ini dia kombinasi dari Eko. Sepertinya waktu yang diberikan tadi sudah memberikan sedikit ini ya, waktu istirahat. Waktu istirahat ya. juga. Intensitasnya sepertinya juga meningkat 10 Tapi detik. ini jangan salah, ini juga keduanya memiliki jadinya memiliki lebih fresh ya, Bung ya, karena ya dari sisi Eko sendiri juga dia lebih fresh juga ya, karena jadi waktu istirahatnya juga cukup lama. Betul, dan ronde pertama berakhir. Ya. Sementara ini kita lihat Eko lebih bisa langsung menyerang, maju ke depan dengan blitz dengan kombinasi yang lebih panjang dan lebih efektif ya. Sedangkan Saipul Anwar datang dengan tendangan satu, pukulan dan tendangan satu persatu, mendarat juga dengan efektif, tapi sepertinya juga lebih banyak dari keduanya mendaratkan dengan efektif, tapi sepertinya lebih banyak kombinasi dari Eko ya. Ada juga tadi ada knockdown juga ya satu kali. Ini dia masuk, boom, itu dia, tepat straight, through the guard, lewati guardnya. Itu dia, hampir saja kena ya tadi ya. Ya itu emang lebih sering ya pada saat dia lebih dari Second sini. out. Dan lucunya yang kena kirinya ya. Iya. Second out. Pada Ya, saat karena bisa tangannya terjadi ya, karena seperti ini tangannya juga bisa kena ya. Jadi bisa kedua juga mata ya. Bisa kena ya. Nah, ronde kedua kita lihat apakah akan berbalik keadaan. Fight. Eko Priyandono melawan Saipul Anwar. Oh, Saipul Anwar dengan low kicknya dibalas oleh Eko. Baik sekali, selalu counter yang diberikan oleh Eko sangat baik. Eko masih melakukan blitz yang ke depan tadi itu ya, merangsek ke depan. Tapi sepertinya tadi di 30 detik pertama tadi juga sepertinya Saipul sudah mengerti bagaimana cara mengcounternya. Tidak se-efektif di awal-awal tadi. Inside leg kick tadi. Dengan dibalas. Baik sekali. Lihat satu counter yang baik, yang Satu selalu counter yang baik dari ya. low kicknya. Itu yang kita bilang tuh, namanya seorang fighter, dia bikin adjustment, dia bikin penyesuaian sedikit. Oke, lebih efektif. Sekarang Eko juga bikin adjustment, lebih bikin penyesuaian lagi. Ini namanya fight IQ ya. Dia bisa melihat perubahan-perubahan. Lawan lakukan sedikit penyesuaian. Saya juga kita juga melakukan sedikit penyesuaian supaya serangan juga tetap efektif. Low kick hampir saja kena counter, straight counter. Oh, dibalas. Kembali lagi satu.
Keduanya juga melakukan hal yang sama ya. Low Iya. kick habis itu di counter, straight counter. Cuman nah low kick lagi. Baik sekali tadi masuk Kembali overhand right. dari Saiful ya. Inside low kick yang kemudian Inside low diikuti kick dengan coba dibalas straight kanan ya. dengan lead hook ya tadi ya. Oh sorry, dengan lead hook, betul. Oke. Tapi tadi menarik juga ya, dibalasnya itu dengan apa sih, dengan taktik yang sama. Low Dengan kick taktik dibalas yang sama, dengan straight, betul. low kick dibalas dengan straight. Hanya saja Eko sepertinya lebih mendapatkan dengan lebih efektif ya. Keduanya terus mencari celah. Tapi menurut sepertinya juga Eko lebih aktif ya sejak Iya. dari segi footwork. Oh, satu berhasil dia tangkap tadi kakinya tapi tidak Hampir melakukan saja, tapi tidak ada. strike, nggak apa-apa. Tidak ada counter tadi. Tidak bisa di-capitalize, tidak bisa Iya. dimanfaatkan oleh Saiful. Saiful, betul sekali. Eko tetap saja dia pandai ring craftnya, dia lebih pandai dalam ring craftnya, Mengatur lebih unggul, ya. ya mengatur jarak, mengatur posisi. mengatur posisi dan inside out juga baik sekali. Betul, ya. mengatur jaraknya. Tadi juga menghindarinya persis, dia mepet kalau. Tampaknya satu masuk ya. He's out. That's a Out, ya. knockout. It's a knockout ya. That's a knockout. Ahmad Eko Priyandono memenangkan pertandingan dengan knockout di ronde kedua. Luar biasa counternya tadi ya. Tadi juga kita juga lihat beberapa counter jatuh mendarat, tapi yang kali ini benar-benar bisa menjatuhkan Saiful Anwar. Langsung saja out tanpa perlu follow up, tanpa perlu follow up lagi. Langsung saja boom, itu saja down. Biasanya kalau kita di MMA biasa down masih ada follow up-nya lagi. Eko bilang saya tidak perlu lagi follow up. Iya, Ini seperti telak ya. telak aja gitu. Kalau kita lihat yang biasa suka, tapi ini belum ini satu langkah lagi sebelum namanya itu ini ya, sebelum walk away knock. Nah itu dia. Oh, itu tampak mengenai kepala bagian atas ya Bu ya. Kepala Seperti bagian tempel atas. ya, tempel ya. Kena tempel. Nah ini Ya. dia, kita lihat lagi counter. Boom, right? Boom. Sebetulnya yang lebih mengena itu Saiful lebih Saifulnya ya. mengena duluan, tapi ada hook kanannya tadi mengenai temple sehingga dia langsung knock out. Langsung knockout, betul. Luar biasa. Dan kita kembali ke arena One Pride untuk keputusan resmi. Hadirin sekalian, wasit David Strum memberhentikan pertandingan di ronde 2 menit kedua di detik 49 dengan kemenangan KO menggunakan teknik striking dari sudut biru. The Electric Knockout Eko Priyandono. Alright,